Bagaimana kondisi Gaza Palestina di mana penyerangan Israel terus terjadi di sana? Kita bergabung dengan relawan kemanusiaan Mercy, Fikri Rofiul Haq. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta, Fikri. Ada informasi terbaru apa dari jalur Gaza Palestina? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari waktu Gaza, Mas Ijul dan juga Mbak Zeka. Memang sampai detik ini Israel juga belum menghentikan serangan, di mana hari ini sudah memasuki hari ke 314 hari yang genosida yang dilakukan oleh pihak Israel, atau lebih dari 10 bulan Israel juga belum menghentikan serangan terhadap masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza. Dan Israel masih terus melakukan serangan-serangan ke beberapa titik yang ada di jalur Gaza, salah satunya di Gaza City dan juga di kota Nusairot, sehingga mengakibatkan banyaknya korban jiwa baik yang meninggal maupun mengalami luka-luka. Dan Israel juga melakukan serangan di kota Darot di Gaza bagian tengah, di mana akibat serangan tersebut mengakibatkan 5 orang meninggal dan juga 8 lainnya mengalami luka-luka. Dan Israel kembali melakukan penyempitan terhadap zona kemanusiaan, di mana beberapa hari yang lalu Israel memerintahkan warga Palestina untuk segera melakukan evakuasi dari kota Hamad di kota Khan Yunis jalur Gaza bagian selatan, dan juga di timur Deir Balah jalur Gaza bagian tengah, sehingga banyak masyarakat yang harus terpaksa mengungsi dari satu titik ke titik yang lain. Dan ini dilakukan oleh warga Palestina berkali-kali, bahkan belasan kali, bahkan mungkin ada yang puluhan kali mereka harus tinggal dari satu titik ke titik yang lain. Dan zona kemanusiaan ini yang diklaim oleh pihak Israel sebagai zona aman semakin menyempit, dan juga tidak mendapatkan ruang dari 1,6 juta penduduk yang ada di jalur Gaza Tengah maupun di jalur Gaza bagian selatan. Sementara yang diklaim oleh Israel sebagai zona kemanusiaan juga sering sekali menjadi target sasaran Israel, dan berkali-kali juga membuat banyaknya korban berjatuhan dari pihak Palestina. Dan informasi yang kami dapatkan dari media lokal bahwa Israel juga telah membunuh 2.100 bayi di bawah usia 2 tahun, sementara korban jiwa dari serangan 7 Oktober lalu sampai hari ini menurut Kementerian Kesehatan Palestina lebih dari 40.000 jiwa warga Palestina meninggal, dan juga 92.400 lebih warga Palestina mengalami luka-luka, dan masih ada 10.000 jiwa Palestina yang masih di bawah reruntuhan yang memang belum bisa digapai oleh tim evakuasi karena memerlukan waktu dan juga alat-alat berat. Sementara kondisi di jalur Gaza terus mencekam bombardir di mana-mana, dan juga para tim evakuasi pun memang tidak bisa bekerja secara efektif karena suasana yang begitu mencekam. Dan saat ini banyak terjadi penyakit-penyakit menular diderita oleh masyarakat Gaza. Bahkan Antonio Guterres sebagai ketua PBB mengatakan jika gencatan senjata tidak terlaksana, maka PBB akan menegaskan bahwa mereka akan memastikan vaksin polio untuk dikirimkan ke jalur Gaza, karena banyak saat ini penyakit-penyakit menular yang harus mendapatkan vaksin polio bagi masyarakat yang terkena penyakit menular di jalur Gaza. Dan ada seorang dokter Amerika Serikat yang bertugas di jalur Gaza, dan dia berhari-hari atau berminggu-minggu bertugas di jalur Gaza, dan dia mengatakan bahwa dia seringkali mengamputasi kaki atau tangan masyarakat Gaza, dan dia mengatakan bahwa 80% amputasi yang dilakukan oleh seorang dokter dari Amerika Serikat ini adalah anak-anak, bahkan bukan anak-anak di bawah 18 tahun, namun anak-anak yang usianya di bawah 8 tahun. Artinya banyak anak-anak yang di usia di bawah 8 tahun ini mengalami amputasi karena tentunya penyerangan yang terus dilakukan oleh pihak Zion Israel. Sementara
pernyataan oleh Qatar, Mesir, dan juga Amerika Serikat mengenai pembicaraan gencatan senjata yang terjadi di Doha, Qatar, yang terjadi pada Kamis lalu selama 2 hari ini, Kamis dan Jumat lalu. Ini dalam tahap serius dan juga dalam tahap suasana yang positif. Namun ada 4 persyaratan terbaru dari Netanyahu yang mengancam gagalnya gencatan senjata dan tentunya ditolak oleh pihak Hamas, di mana 4 poin ini terdiri dari Israel masih ingin mendapatkan kendali dari Philadelphia atau perbatasan Rafah antara Gaza dan juga Mesir, dan poin yang kedua yaitu melarang para pejuang Palestina ini melintasi dari Gaza Tengah menuju ke Gaza Utara, dan poin ketiga yaitu Israel ingin mendapatkan kepastian jumlah tahanan Israel yang masih hidup, dan poin yang terakhir yaitu Israel tidak menginginkan membebaskan tahanan Palestina yang ada di Israel dengan anggota yang tertentu. Dan ini tentunya ditolak oleh Hamas. Sementara ini 4 persyaratan terbaru ini akan mengancam gagalnya gencatan senjata yang memang saat ini masih terus berunding sejak 2 hari lalu, diawali pada Kamis kemarin. Baik, Fikri. Baik, Fikri, terima kasih atas informasi Anda, Fikri, langsung dari Gaza. Kami akan terus menunggu update dari sana. Jaga kesehatan dan keselamatan di sana.